Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asgat dengan NIM 210204 601065 dari kelas D401 2021. Di sini saya akan menjelaskan tentang konstanta umum saluran transmisi. Adapun jenis-jenis dasar kabel untuk telekomunikasi itu adalah fake kabel atau subtang kabel atau dua kabel paralel, dan yang kedua itu adalah koaksial kabel atau suatu kabel yang terdiri dari dua buah konduktor yaitu dipasang pada satu sumbu. Adapun ragam hubungannya dengan beban kabel berpapasan atau beban untuk respresi rendah sebagai contoh berikut. Menghantar memberikan kapasitas yang sama ke tanah. Yang kedua itu adalah kabel koaksial atau beban untuk frekuensi tinggi. Kapasitas luar hanya dapat di antara penghantar luar dan dari tanah. Konfigurasi medan elektromagnetik ini adalah gambaran dari konfigurasi medan elektromagnetik. Yang ini gambar fire kabel dan B itu merupakan gambar koaksial kabel. Radiasi dapat terjadi karena nagel. Radiasi dapat diambil karena penghantar luar memberikan suatu perisai yang membatasi gelombang pada ruang di antara penghantar. Ini merupakan gambaran tadi konfigurasi medan elektromagnetiknya. Kabel berpasangan saluran atau dua kabel sebagai berikut. Adapun D-nya di sini berfungsi sebagai diameter kawat. Untuk D kecil dan D besar itu adalah jarak antar kawat. Adapun kabel koaksial, D kecil ini sebagai diameter kawat dan D besar itu sebagai diameter kawat luar. Pada saluran transmisi, penghantar logam membatasi ruang gerak tim web pada daerah-daerah terdekat elektron yang mengalir penghantar. Konstanta saluran primer dan rangkaian ekivalennya. Konstanta saluran primer yaitu parameter konstanta dari dua kawat saluran transmisi yang merupakan sifat-sifat listrik yang tumbuh pada saluran tersebut. Ini merupakan contoh gambarnya saluran transmisi. Melihat dari sudut rangkaian, saluran transmisi sepasang kawat penghantar mempunyai resistansi atau R dan induktansi seri L yang bersama-sama bentuk impedans seri Z dengan kawat penghantar. Juga konduktansi G dan kapasitansi shunt C yang di elektrikum yang dapat diantarkan kawat yang bersama dengan administrasi shunt Y. Induktansi ini merupakan gambar induktansi, resistansi, kapasitansi, dan konduktansi. Rangkaian ekivalen saluran transmisi. Panjang penghantar diambil sepanjang ekivalen X akan ada RL, G, dan C. Parameter RL, G, dan C dikenal sebagai konstanta saluran transmisi. Parameter resistansi atau R atau ohm, induktansi L atau H, konduktansi atau G, dan kapasitansi atau F. Ada sedikit persaingan saluran transmisi atau terdistribusi sepanjang saluran transmisi dihitung persatuan panjang meter atau kilometer. Konstanta tidak terpengaruh tegangan dan arus. Pada batas tertentu tergantung frekuensi. Rangkaian ekivalen saluran transmisi. Ini merupakan rangkaian ekivalen saluran transmisi AC. Sifat parameter konstanta akan membesar dan meningkat frekuensi sebagai akibat dari efek Kulik atau skin effect. Skin effect dapat dirumuskan sebagai berikut. L untuk saluran terbuka hampir tidak tergantung pada frekuensi. Untuk kabel-kabel terlindungi cenderung berkurang dan meningkatnya frekuensi. Hampir tidak tergantung pada frekuensi, ataupun cenderung meningkat dengan naiknya frekuensi. Secara pendekatan, L dan C dapat dihitung dengan diameter kawat dan konstanta. Ini merupakan rumus dari saluran dua kawat dan ini rumus dari kabel koaksial. Impedasi seri Z. R dan L bersama-sama membentuk impedasi seri Z. R tambah JWL atau ohm atau teori Thevenin. G dan C bersama-sama bentuk administrasi shunt Y sama dengan G sama dengan YWC atau ohm atau teori Norton. Integrasi karakteristik saluran paling berguna dalam praktik.
Perbandingan antara tegangan dan arus pada sambungan titik sepanjang saluran di mana tidak terdapat gelombang pantulan. Untuk sebuah sinyal sinusius dengan kecepatan sudut rate atau det, impedasi karakteristik. Penggunaan besaran frekuensi terhadap set 0 untuk frek rendah R atau L dan G atau C, maka set sama dengan akar R per G. Untuk frekuensi tinggi atau set 0 sama dengan akar L per C, maka rangkaian keyframe-nya sebagai berikut. Perumusan untuk menghitung nominasi karakteristik Z. Frekuensi perlambatan atau Y, yaitu merupakan perubahan arus tegangan secara eksposur dengan jarak X sepanjang suatu peran transmisi. Koefisien perambat tergantung pada konstanta saluran variabel dan kecepatan sudutnya. Saluran transmisi tanpa distorsi. Persyaratan R L sama dengan G per C atau RG per LC. Untuk mendapatkan rugi dan minimal RGW harus sekecil mungkin. Yang dapat dilakukan untuk membesar L dengan cara menambahkan lilitan atau koil yang seri saluran atau teratur dengan jarak yang sama, contohnya pada V-line. Jika saluran tanpa kerugian, tegangan harus kontak sepanjang saluran. Ada kerugian, tegangan harus berkurang secara eksponensial. Belum berdiri atau standing wave. Sebuah sistem kabel bawah tanah sepanjang 20 km dengan nilai loop per kilometer terdiri dari R sama dengan 90 ohm, L sama dengan 1 mH, C sama dengan 0,62 VP, dan G sama dengan 1,5 UH. Diakhiri dengan investasi karakteristik dan diberikan daya masukan 6 MW pada 1000 Hz di ujungnya pengiriman. Hitunglah implementasi karakteristik kapasitas dari aman. Adapun penyelesaiannya diketahui R sama dengan 9 ohm untuk per kilometer, L 1 mH per kilometer, C sama dengan 0,62 per kilometer. Maka jawabannya adalah sebagai berikut. Ini jawaban untuk intimidasinya, ini jawaban untuk investasi karakteristik, ini jawaban untuk kebersihan perambat. Mungkin cukup sekian yang sempat saya sampaikan, lebih kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.